Mohon bertanya Bapak Ibu, apakah suara saya kedengaran? Ya, bagus Pak, bagus, mantap. Oke, puji Tuhan. Sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan karena ada di Zoom ini, dan saya berterima kasih kepada Ibu Yani Landa yang sudah memberi kami kesempatan di Zoom ini untuk melayani firman Tuhan. Saya baru selama Zoom yang ada, saya baru kali ini di sini, dan di banyak Zoom hanya di forum kita diberkati saya sering-sering berkhotbah. Nah, di sini Bapak Ibu, saya masih baru dan masih awal. Jadi kalau ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Apakah panjang, pendek, atau salah dan lain sebagainya. Karena kita manusia yang penuh kekurangan. Nah, Bapak Ibu yang santukan, saya sudah sharing itu tema kita, yaitu musuh yang tidak kelihatan. Nah, musuh yang tidak kelihatan ini kita akan coba untuk menggalinya di dalam firman Tuhan dengan teks firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 11, dan saya mencoba untuk mempelajari firman Tuhan ini secara tekstual. Walaupun saya suka membaca banyak ayat Bapak Ibu. Karena dengan banyaknya ayat maka segala eh, yang bertentangan dalam Alkitab ini bisa saling melengkapi dan kita bisa menemukan satu benang merah untuk mendapatkan satu kesimpulan apakah benar itu atau tidak. Nah, untuk sebelumnya kita akan membaca dulu Efesus 6 ayat 11 ini. Demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kitab Efesus ini ditujukan kepada kita orang kudus akhir zaman. Sebagaimana Paulus juga 2000 tahun yang lalu dia mengalamatkan surat ini kepada orang Efesus, kepada orang-orang yang terpilih. Jadi Efesus ini Bapak Ibu, kitab ini yang cuma 6 pasal ini ayat kitab yang khusus Bapak Ibu kepada rumah tangga, kepada satu komunitas kecil di mana mereka harus bersatu padu supaya bisa mengalahkan iblis. Di mana iblis ini sangat menghancurkan, sangat membinasakan, sehingga Paulus menulis secara khusus kitab Efesus ini supaya saya dan Bapak Ibu Saudara baca, karena di dalam pasal 1 sampai 6 ini banyak kekayaan surgawi. Sebetulnya Alkitab itu Bapak Ibu tidak ada pasal-pasalnya dan tidak ada ayat-ayatnya. Jadi kalau kita baca Alkitab lebih baik baca aja. Kalau ada judul-judulnya Bapak Ibu Saudara lebih bagus memang. Tetapi sebetulnya Alkitab ini mewakili komunikasi antara seorang Paulus dengan jemaatnya, apa yang dia sampaikan, nasihatkan kepada setiap orang yang dia cintai. Nah, Bapak Ibu yang santuhan, saya coba belajar di dalam tema kita ini, di mana ayat yang kita baca tadi dalam Efesus 6 ayat 11 tadi itu berangkat dari situasi atau komunikasi dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa kitab Efesus ini untuk kita orang kudus, dan secara khusus dalam perikop ini, eh, Bapak Ibu yang kekasih, adalah tentang ketaatan dan kasih yang Paulus ajarkan kepada jemaat Efesus, supaya jemaat Efesus belajar untuk mentaati orang tua, atasan atau tuan-tuan, dan terutama kepada Tuhan. Kalau saya buat skema Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya, orang tua kita, Tuhan kita, baru Tuhan. Jadi ada urutannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita eh, dapat membaca di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 9 ini.
eh, eh, tema dari yang kita ambil ini, Bapak Ibu Saudara, di mana taat dan kasih ya, perikopnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dari situ Paulus di dalam perikop selanjutnya dalam ayat 11 dia dia menuliskan satu kalimat yang berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan supaya kamu dapat melawan tipu musik iblis. Nah, Bapak Ibu yang sang Tuhan, dalam Alkitab, dalam pembacaan kita ini, literatur ini Bapak Ibu Saudara adalah surat Paulus yang bicarakan tentang bercerita tentang himbauan kepada kita, di mana Paulus menghimbau kepada kita untuk menggunakan dengan selengkap senjata dan berikut perlengkapannya untuk memerangi dan melawan iblis. Ya. Jadi Bapak Ibu itu tujuannya dan tulisannya ini jenisnya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara dari selanjutnya di posisi daripada surat ini atau kalimat-kalimat ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihatnya di dalam pasal 1 ayat sampai dalam pasal 1 pasal 6 ayat 1 sampai 18, di mana saling berkaitan satu dengan tema dengan yang saya angkat dalam renungan firman Tuhan malam hari ini, yaitu di antara Efesus 1 sampai 18 ya, tentang perlengkapan rohani. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tema yang saya sudah sampaikan yaitu musuh yang tidak kelihatan ini sebenarnya di dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah sampaikan tadi bahwa di dalam Alkitab ini tidak ada pembagian pasal-pasal sebetulnya. Ya. Dan ayat-ayat semuanya secara logis, tetapi secara logis itu semuanya berkaitan Bapak Ibu. Jadi ada kaitannya. Namun pembagian-pembagian pasal-pasal dalam ayat-ayat dalam Alkitab ini dibuat oleh Stephen Langton, Uskup Agung Canterbury di tahun 1222. Kemudian setelah itu sekitaran itu, kemudian pembagian ayat-ayat baru oleh Stephanus oleh penerbit Swiss di tahun 1551. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca Alkitab ini jangan terlalu fokus di pasal ayat dan ayat, tapi baca-baca terus seperti kita mendapatkan koran atau mendapatkan berita atau apapun. Baca saja terus Bapak Ibu tiap hari, karena kalau kita baca terus firman Tuhan tiap hari, iman kita semakin dikuatkan dan semakin dipertegas untuk mempercayai bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita akan kembali ke ayat tadi yang menjadi poin kita, yaitu bagaimana Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang kudus, orang-orang pilihannya, supaya kita menggunakan atau dalam ayat tadi mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi Bapak Ibu, tidak mudah kita menjadi orang Kristen sebetulnya. Bahkan pendeta Ambaton bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, maka kita coba pelajari ayat ini. Siapa itu musuh kita ini Bapak Ibu, di bagian-bagian selanjutnya. Namun ayat ini Bapak Ibu, mari kita lihat satu persatu. Kata ayat-ayat ini bagaimana kita dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, melawan tipu muslihat iblis. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar Alkitab itu, kalau kita minta hikmat Tuhan, satu titik koma pun, satu kata pun Bapak Ibu Saudara mengandung banyak sekali berkat.
Nah, oleh sebab itu kita lihat Bapak Ibu dalam tekstual yang saya pelajari ini, kita harus mengenakan Bapak Ibu Saudara, mengenakan atau pakai atau kita pasang Bapak Ibu Saudara. Kita pasang karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah ini, Bapak Ibu akan kalah dalam peperangan. Pasti kalah. Oleh sebab itu, setiap hari kenakan Bapak Ibu, kita pakai, kita pasang. Karena dalam Roma 13 ayat 14, saya coba mengutip satu ayat Bapak Ibu, supaya membantu kita memahami. Katakanlah ini dikatakan Roma 13 ayat 14 berkata demikian. Dan tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenakan pakaian Kristus, berarti kita tidak bisa sembarangan tubuh kita ini Bapak Ibu Saudara untuk hal-hal tertentu atau keinginan-keinginan diri sendiri. Tetapi kita harus menggunakan tubuh kita ini untuk hal-hal tertentu yang Tuhan inginkan, di mana Kristus yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu tidak mudah mengenakan pakaian Kristus. Karena pakaian Kristus itu Bapak Saudara adalah pakaian yang penuh kemuliaan. Namun sebelum dia memakai tubuh itu kemuliaannya itu, Bapak Ibu dia harus mati, dibunuh, dirjam. Bahkan oleh Raja Herodes dipakaikan baju warna ungu itu sebagai bajunya, bahkan menghina sekali. Tetapi ketika dia bangkit hari ketiga, dia menggunakan tubuh kemuliaannya. Dia ambil kembali kemuliaannya sekalipun dia harus mati. Nah, demikian pula Bapak Ibu Saudara, untuk kita orang yang percaya, tidak mudah Bapak Ibu Saudara mengenakan kemuliaan Kristus ketika kita tidak memiliki kerendahan hati. Nah, jadi Bapak Ibu yang sentuhan, kita harus kenakan seluruh. Ya. Jadi dikatakan seluruh artinya kelengkapan dari sesuatu benda atau setempat atau situasi atau keadaan. Jadi seluruh, kita lihat Roma 10 ayat 18. Kata demikian. Tetapi aku bertanya, adakah mereka telah mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus banget setiap apa yang kita pakai, kita kenakan ini Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa karena perkataan kita ini bisa menggema sampai ke seluruh bumi. Seperti di sini, ketika ada orang menyampaikan firman, orang luar negeri bisa mendengar. Karena Bapak Ibu mengenakan, kita sering berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah dalam Tuhan, karena kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, iblis, karena itu adalah eksternal, faktor eksternal yang dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, kita lihat perlengkapan senjata Allah. Jadi perlengkapan, seluruh perlengkapan, artinya perlengkapan, kunci-kunci atau alat-alat perlengkapan dalam suatu kegiatan, pertukangan, atau seorang ahli.
Jadi Bapak Ibu insan Tuhan, ketika kita ada di dalam menggunakan perlengkapan Tuhan, perlengkapan senjata Allah tuh. Bapak Ibu Saudara harus adalah orang yang ahli. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara kita hanya biasa-biasa saja. Faktor eksternal di dalam diri kita ini dapat menghalangi. Ibu, kita lihat senjata Allah. Ya. Senjata Allah kita bisa lihat di dalam Efesus 6 ayat Efesus 6 tadi, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah tahu ayatnya itu Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus pergunakan. Namun di dalam ayat ini Bapak Ibu saya menekankan bahwa senjata Allah ini adalah baju sirah, ikat pinggang, kaki yang berkasutkan untuk bekerja dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, alat-alat ini, perlengkapan senjata ini Bapak Ibu Saudara kayak senjata Allah ini, senjata ini supaya kamu, ya kita orang-orang percaya. Jadi kita ini adalah orang percaya Bapak Ibu Saudara yang diperlengkapi oleh Tuhan. Lihat iblis, ya. Lawan yang tidak kelihatan, ya, melawan, memberontak dengan menggunakan cara-cara muslihat atau penipuan-penipuan atau kepalsuan-kepalsuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, iblis ini adalah faktor eksternal, ya, dari luar yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang menipu kita, bagaimana orang membajak kita, atau bagaimana orang menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu banyak faktor Bapak Saudara. Oleh sebab itu, iblis Bapak Ibu Saudara, musuh yang tidak kelihatan ini harus kita lawan dengan perlengkapan senjata tadi. Dan melawan tipu muslihat iblis. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dikatakan musuh yang tidak kelihatan. Karena musuh yang tidak kelihatan ini adalah iblis. Nah, dan kita sudah tahu bahwa iblis adalah malaikat pemberontak dan sudah dihukum. Dia telah dibuang di tempat yang semestinya untuk sementara ini. Iblis Bapak Ibu Saudara, dia belum dirantai, dia belum dimasukkan ke dalam neraka, dia masih bebas. Oleh sebab itu, tetapi di dalam Yesus kita akan berkemenangan. Karena secara rohani iblis ini belum benar-benar atau dimusnahkan, karena buktinya saat ini masih banyak orang-orang yang mengikuti cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan yang tidak seharusnya, yaitu hal-hal materi atau benda-benda. Jadi Bapak Ibu Saudara pesan Tuhan, kalau kita lihat Matius 4 ayat 1 sampai 11, itu iblis menawarkan kepada kita pada banyak hal. Namun yang dikejar oleh manusia adalah bagaimana supaya mereka bisa menjadi kaya. Namun yang jelas adalah Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua, kita tidak akan hidup di situ karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mengajar kita. Seperti Yesus mengatakan, ada tertulis, sehingga iblis tidak mampu mengalahkan Yesus ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Nah, Bapak Ibu yang kesan Tuhan, kita melihat iblis ini, Bapak Ibu Saudara, musuh yang tersembunyi ini,
atau faktor internal kita yang dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, keraguan, dan ketakutan ini ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, mari kita mengalahkan dengan iman. Yang kemudian faktor eksternal, orang-orang yang ada lingkungan kita yang kadang menyakiti kita dan menyalahpahami kita atau bahkan mempersekusi atau melemahkan iman kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Nah, kita berdoa, dan bagaimana caranya kita melawan mereka, Bapak Saudara? Bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan atau musuh yang tidak kelihatan ini, baik iblis, kemudian faktor eksternal maupun faktor internal. Bapak Ibu yang sama Tuhan, yang pertama adalah mari kita lawan dengan iman yang teguh, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat yang Bapak Ibu Saudara harus gunakan, seperti pasal 4 ayat 1-11 tadi. Kita harus melawan iblis dengan iman. Yesus selalu mengatakan ada tertulis. Karena disitulah iblis dapat kita kalahkan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa bayangkan di dalam Matius pasal 4 ini bagaimana iblis mencoba Yesus, Bapak Ibu. Kita lihat dalam Matius pasal 4 ayat saya membaca salah satu ayat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana iblis mencobai Tuhan, ya. Dalam Matius 4 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, iblis menawarkan kepada Yesus yaitu kekayaan, kerajaan dunia, dan kemegahannya. Tetapi syaratnya iblis mengatakan kepada Yesus supaya Yesus sujud menyembah iblis. Bapak Ibu, banyak orang sekarang ini menyembah. Mereka menyembah apa saja yang mereka bisa sembah, asalkan mereka mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Dan itu mereka dapatkan, Bapak Ibu. Tapi kalau hal-hal yang dari iblis, itu tidak bisa bersifat kekal. Bahkan itu bisa diambil kembali. Ya. Tapi orang-orang yang ada dalam Yesus datang supaya kita mempunyai dalam segala kekayaan. Mempunyai hidup, dan mempunyai dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu insan Tuhan, iblis katakan lagi di dalam ayat yang ke-6, Matius 4 ayat 6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, iblis mencobai Yesus supaya Yesus melompat dari gunung yang tinggi. Tetapi Yesus menjawab, Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya kepada janganlah engkau mencobai Allahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, iblis menyuruh Yesus untuk dia melompat dari tempat yang tinggi, karena iblis mengatakan bahwa akan ada yang akan menolong dia. Sama seperti kita, saudara, kita mendapatkan cobaan, kita mencari-cari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan dalam kehidupan kita.
Tetapi Yesus sudah memberikan contoh supaya mari kita jangan mencobai Tuhan, tetapi justru mari kita taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah melihat poin yang pertama ini, kita melawan dengan iman yang teguh. Kita percaya bahwa di dalam iman kita yang teguh, kita dapat mengalahkan iblis. Nah, Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, karena kita percaya kita dapat mengalahkan iblis, mari kita menggunakan perisai iman, Bapak Ibu. Perisai iman dapat menghalangi dan menghancurkan iblis. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita percaya bahwa kita dapat melawan iblis dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Dengan iman, karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat. Tetapi bukan hanya tidak kita lihat saja, yang kita dengar juga, Bapak Saudara. Yang kita rasakan juga bisa, Saudara. Bapak Ibu jangan hanya